Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Yazid Al-Bustami. Di sini saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2A. Di sini saya akan mereview apa yang telah ditugaskan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MAI, yaitu definisi dari pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional? Definisi dari pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Artinya di sini, bila suatu negara itu mengadakan produksi, yaitu berupa barang atau jasa, yaitu dihitung dalam jangka satu tahun. Terus yang kedua adalah konsep pendapatan nasional. Yang pertama adalah produk domestik bruto, yaitu dalam kurung GDP. Yang kedua adalah produk nasional bruto dalam kurung GNP. Dan yang ketiga adalah produk nasional neto dalam kurung NNP. Yang selanjutnya adalah pendapatan nasional neto, yaitu dalam kurung NNI. Selanjutnya adalah pendapatan perseorangan, disebut dengan PI, pendapatan yang siap dibelanjakan. Di sini konsep pendapatan yaitu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, produk domestik bruto yang disebut dengan GDP, yaitu merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun. GDP memiliki rumus sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan masyarakat, GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN, yaitu dalam negeri, ditambah pendapatan asing, yaitu LN, luar negeri. Di mana di sini gross domestic product yaitu diartikan bila suatu negara itu memproduksi suatu unit-unit tertentu, baik pun dalam negeri maupun di luar negeri, yaitu ditampung dengan satu produk. Terus yang selanjutnya adalah produk nasional bruto dalam kurung GNP, yaitu gross national product, adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional dalam kurung nasional selama satu tahun. Artinya di sini nilai produk suatu baik barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, seperti contohnya kayu, produksi-produksi lain yang ada di negara kita. Jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk di dalam GNP. Berikut adalah cara menghitung GNP, yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI DN dalam negeri ditambah pendapatan WNI LN dalam kurung luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Itu rumus produk nasional bruto. Terus yang selanjutnya adalah produk nasional neto, yang dalam kurung diartikan NNP, adalah produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang modal, yaitu rumusnya NNP sama dengan GNP dikurangi D depresiasi dalam penyusutan barang modal. Yang seperti dicontohkan tadi, bila suatu perusahaan itu membeli suatu barang seharga 1 triliun, bila ada penyusutan dan barangnya tersebut rusak, maka dikurangi dengan 2 miliar. Artinya barang yang rusak dan atau ada celah pada barang yang dibeli. Terus yang selanjutnya adalah pendapatan nasional neto yang disebut dengan NNI, Net National Income, adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Di sini dijelaskan bahwasanya pendapatan nasional yang didapatkan oleh
perseorangan untuk pemilik faktor produksi, yaitu seperti digaji ataupun semacamnya. Rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Terus yang selanjutnya adalah pendapatan perseorangan yang disebut dengan PI, personal income, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Artinya di sini seluruh pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah baik yang lainnya itu dijumlahkan dalam suatu penilaian. Terus rumusnya adalah PI sama dengan NNI pajak perusahaan iuran laba ditahan plus ditambah transfer payment. Terus yang selanjutnya adalah memiliki nama lain disposable income, yaitu pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Yang di sini yang disebut dengan DI yaitu disposable income, yaitu menggunakan pendapatan yang akan dimanfaatkan seperti contohnya kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan itu menjadi pendapatan yang bermanfaat ataupun ditabung dan sebagainya. Di sini ada rumusnya DI plus PI yaitu dikurangi pajak langsung. Terus yang selanjutnya adalah manfaat perhitungan pendapatan nasional. Di sini pendapatan perhitungan nasional itu ada pembagiannya, yang mana pendapatan tersebut ada fungsinya. Yang pertama adalah mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, dan yang kedua mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, dan yang ketiga mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala, dan yang keempat adalah memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Dan yang ketujuh, yaitu sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan adalah sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Yang selanjutnya adalah macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Di sini metode perhitungan pendapatan nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Artinya kita harus mengetahui apa yang kita produksi itu nilainya berapa dan harganya itu berapa, mau dijual berapa, itu maksudnya. Dan yang kedua adalah metode pendekatan pendapatan, yaitu ketika kita menjual suatu barang, kita pasti akan memikirkan pendapatan, apa yang kita dapatkan itu akan menjadi keuntungan pada kita. Terus metode pendekatan pengeluaran, yaitu dengan membeli jasa ataupun membeli barang. Dan yang selanjutnya adalah metode pendekatan nilai produksi. Pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Yaitu di sini dijelaskan bahwasanya pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan semua barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu dari BUMN ataupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Rumusnya adalah Y sama dengan dalam buka kurung P1 kali Q1 tutup kurung ditambah P2 dikali Q2 dan ditambah P3 dikali Q3 dan ditambah PN dikali QN.
Di sini dijelaskan bahwasanya Y itu pendapatan nasional. Dan yang Q itu jenis barang ke-1. Q1 itu menjelaskan jenis barang ke-1 dan Qn menjelaskan tentang jenis barang ke N dan seterusnya. Terus yang selanjutnya adalah metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Yaitu di sini dijelaskan bahwasanya pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Dan di sini rumusnya adalah Y sama dengan W ditambah L ditambah I dan ditambah P. Terus metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, dan masyarakat pada periode tertentu. Artinya di sini semua pengeluaran baik dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat itu akan dijumlahkan sesuai apa yang mereka dapatkan. Terus pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu ada 4. 1. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua adalah pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi sektor pedesaan. Yang ketiga adalah pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Artinya di sini pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan Islam. Pendapatan nasional itu diukur secara ekonomi Islam. Bagaimana sih ekonomi Islam mendapatkan keuntungan dengan yang halal? Terus yang selanjutnya adalah penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Dan yang selanjutnya adalah sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Di sini yang pertama adalah ghanimah, yaitu ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan, di mana harta rampasan tersebut seperti dulu contohnya pada masa perang, itu pasti mempunyai harta rampasan yang mana pendapatan tersebut akan dibagi, akan dikumpulkan untuk kepentingan semuanya. Terus sedekah yang nomor 2. Yang ketiga adalah infak. Yang keempat adalah zakat dan 5 dan yang keenam adalah jizyah. Dan yang ketujuh adalah kharaj. Yang kedelapan adalah pajak tambang dan harta karun. Yang 9 adalah wakaf, yaitu digunakan untuk kepentingan umum. Mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.